Mas, satu lagi Mas. Siap Pak Eko. Pak Eko. Monggo. Iya. Ada orang hajatan toh. Iya, persiapan Pak. Tumben sampai jam segini masih di sini. Iya Mas. Saya sekarang sudah menduda. Mau diapakan lagi? Emang kenapa Pak? Istri saya meninggal tahun yang lalu. Innalillahi. Sakit apa Pak? COVID. Ya, pandemi ini memang sebuah peristiwa yang luar biasa. Apalagi dengan jumlah korban yang sedemikian besar. Tapi yang bikin saya mangkel itu ini loh Pak. Pemberitaan di medsos tentang teori-teori dan konspirasi ngawur itu. Itu kan cuma asumsi-asumsi subjektif yang tidak mendasar. Bikin ruwet aja. Ya itulah dampak dari perkembangan teknologi. Semua orang boleh membuat berita seenaknya, boleh. Lagi pula era sekarang ini era percepatan. Hubungan, entah itu hubungan sosial, hubungan kerja, tersambung, terputus dengan cepat. Artis-artis yang tanpa proses, atau apalagi itu yang sedang terkenal itu Selebgram. Iya, selebgram yang cuma dapat jempol dari temannya saja 10. Lalu bilang saya artis. Pinjaman online. Itu lagi rame itu. Yang diproses secepat kereta api ekspres. Cukup. Media pun demikian Mas. Ya, seperti dimasukkan dalam arena kompetisi. Siapa cepat memposting, dia pasti dapat rating. Siapa cepat, dia tidak lambat. Sahabat. Minum dulu Pak, minum. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Anto, anaknya Bapak itu apa masih tinggal di sini toh Pak? Sudah lama nggak kelihatan. Iya. Biasanya kalau pulang kerja kan lewat sini. Selalu ngelakson itu kalau lewat sini. Oh iya. Lagi di mana? Mas Agus ini tidak pernah baca berita ya Mas? Males Pak. Apalagi berita-berita dari media yang tanpa kantor itu. Hanya bermodal sedikit imajinasi dan sembunyi-sembunyi di warung kedai free wifi. Ya, beritanya cuma penyesatan aja. Ya penyesatan memang selalu ada. Tapi celakalah orang yang mengadakannya Pak. Tapi masih banyak berita yang bagus. Ya, yang bisa dipercaya. Tugas kita sekarang cuma membedakan mana opini pewarta, mana itu fakta kenyataan. Ruwet Pak. Ruwet apanya Mas? Sampean sendiri tiap hari posting foto-foto kedai ini kan? Iya. Itulah salah satu fungsi media. Ya. Itu berarti Mas Agus sudah punya media. Namanya media promosi. Tapi ya beritanya cuma itu aja. Paling cuma penggiringan opini. Apalagi tahun-tahun menjelang pilpres itu. Dan lagi itu loh Pak. Coba. Ya media dari
pemodal-pemodal besar, punyanya politikus-politikus itu. Jauh lah kalau dibilang dari kata objektif. Isinya cuma pesenan paling. Masih banyak media yang independen, kritis, dan objektif. Banyak media. Jangan terlalu skeptis terhadap kenyataan. Dan yang lebih jengkel itu berita tentang korupsi bansos. Itu yang membuat rakyat mual dan darah tinggi. Sehingga tensi darahnya naik, imunitasnya menurun, dan rentan terpapar COVID. Mangkel, Pak. Kok tega orang bisa seperti itu? Merampok haknya rakyat, mencekik rakyat yang melarat itu, Pak. Saya yakin orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang kesulitan cari makan tiap hari. Ya memang sih di masa pandemi seperti ini apa-apa sulit, apa-apa susah, ruang juga terbatas. Tetapi kok tega mereka itu memanfaatkan untuk merampok uang rakyat. Ya memang sih nggak ada tikus kantoran yang kemudian berjalan pincang setelah terjerat kasus hukum seperti tikus-tikus jalanan itu. Saya heran ya. Apa mereka itu tidak punya keluarga? Apa mereka itu tidak punya agama? Tidak punya ibu? Tidak punya bapak? Sebentar Mas Agus. Sampean ini betul-betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu berita tentang anak saya? Berita Mas Santo? Iya. Oh, memang dia orang pintar, Pak. Saya bangga kenal dia. Sukses ya, Pak? Sukses matamu itu. Loh, saudara meledek saya ya? Kamu mengejek anak saya ya? Sabar, Pak. Ada apa ini, Pak? Sabar, Pak, sabar. Sumpah saya nggak tahu, Pak, berita apa tentang Mas Anto, Pak. Kenapa, Pak? Mas Anto kenapa, Pak? Anak saya tertangkap KPK dan sekarang di penjara KPK. Innalillahi. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud untuk menyinggung persoalan itu, Pak. Saya benar-benar nggak tahu loh, Pak, ada berita itu. Bohong kalau sampean nggak tahu berita tentang itu. Sumpah, Pak, sumpah. Mana beranilah, Pak, saya menyinggung perasaan Bapak. Bapak itu panutan saya, Pak. Bapak itu orang baik. Ya sudah. Untungnya sampean mendengar dari sumber terdekat. Ya. Coba kalau dengar dari mulut orang lain, pasti ditambah-tambah, dipelintir-pelintir gitu. Maaf ya, Pak. Sumpah saya nggak ngerti, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Sekalian, saya itu kan nggak boleh mengisolasi diri terhadap keadaan selama-lamanya. Iya, Pak, benar itu. Yang jelas peristiwa ini cuma bukan kiamat bagi Iya benar, Pak. keluarga saya. Ya. Ini cuma apa ya? Aib kecil gitu aja. Iya, Pak. Tapi kok bisa ya, Pak? Mas Agus itu sebelum menikah kan sering sini. Yang saya kenal dia itu orangnya baik dan sederhana. Saya nggak bisa percaya, Pak, dia sampai terjerat kasus seperti itu. Ya, entah karma apa yang sedang ditimpakan kepada saya. Ya, yang jelas pada waktu saya bertugas dulu, yang saya utamakan itu amanat, terus sumpah jabatan. Kepada anak buah selalu saya ajarkan kejujuran dan integritas. Bahkan saya pernah bertengkar dengan keatasan saya. Sampai main fisik loh.
Oh iya, saya pernah dengar cerita itu, Pak. Pak, tapi apa nggak mungkin Mas Anto itu dijebak oleh rekanan mantan atasan Bapak itu? Bukan rahasia lagi loh, Pak. Bahkan orang yang sudah di dalam penjara pun masih bisa mengatur gerakan yang ada di luar tembok penjara, Pak. Ya, saya ngerti. Segala kemungkinan itu pasti terbuka, ya. Tapi bagaimanapun saat ini KPK kan masih pada tahap penyidikan. Iya sih, Pak. Kalau boleh tahu, kasus apa, Pak, yang menjerat Mas Anto itu? Bantuan sosial. Bansos. Wah. Nah, kalau itu wacananya hukuman maksimalnya itu hukuman mati, Pak. Hukuman mati. Ya itu yang sedang saya khawatirkan akan nasib anak saya. Hukuman mati, Pak. Tapi nggak mungkin wacana seperti itu diterapkan di negeri ini. Nggak mungkin. Itu kan seperti hukum pembuktian terbalik, ya. Itu seperti pemiskinan terhadap narapidana korupsi, ya. Penguasa dan wakil rakyat akan menolak keras-keras wacana itu. Oh, kok bisa? Wakil rakyat apa mungkin bisa membuat aturan yang bisa membunuh dirinya sendiri? Coba Mas Agus hitung berapa jumlah wakil rakyat yang dijadikan penguasa, kemudian ditangkap KPK, dipenjara gara-gara korupsi. Berapa coba? Ya banyak. Jadi nggak mungkin wakil rakyat itu membuat aturan yang akan membunuh dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Ya, tidak ada seseorang pun yang mau menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Ya, nyatanya juga nggak kapok-kapok. nah ya itu. Mungkin banyak yang korupsi. Bansos lagi. Tambah lagi, Mas. Ini sudah cangkir ketiga loh, Pak. Jaga kesehatan lah, Pak. Dan lagi ini sudah larut malam, Pak. Iya. Kopi terakhir. Besok lagi, ya. Berapa semuanya? Langsung di kasir aja, Pak. Iya. Ya. Selamat malam, Mas Agus. Hati-hati ya, Pak. Mudah-mudahan bebas. Yeah.